Podium aja yuk Pak Purbaya. Habis pelantikan Pak, podium Pak. Pak ada tugas Pak Juda nggak nantinya Pak? Apa Pak? Tugas Pak Juda. Buat Pak Juda nanti apa Pak? Tugas buat Pak Juda Pak. Pak Yuda tugasnya akan menggantikan Pak Thomas. Ini kan seperti switch ya. Izin Pak kamera. Pak Swa kan tugasnya udah jelas. Pak Yuda menggantikan Pak Thomas. Saya merangkap tugas Bang saya sebelum itu aja, jadi nggak akan ada perubahan tugas yang signifikan, sama aja. Apa aja sih Pak tugasnya Pak? Pak Yuda jadi baru semuanya. Apa aja sih Pak tugasnya Pak? Apa aja tugasnya Pak? Yang sekarang lebih rinci aja. Nanti dia akan jumpa Pak sana. Ya. Krusial yang penting saya pikir sih, tinggal memantapkan apa yang sudah ada sekarang, dimantapkan lagi aja. Yang cepat saya kan banyak PR-nya tuh di pajak biaya kita, Pak Yuda kan serba finansial sama internasional seperti yang dikerjakan oleh Pak Thomas. Pak, ini menjawab isu tukar guling belum Pak? Sebelumnya kan kemarin sempat sebentar bahwa tukar guling antara Pak Juga dan Pak Thomas. Bukan tukar guling, kebetulan aja kemampuan Pak Yuda bisa menggantikan Pak Thomas, jadi taruh di situ daripada saya pusing-pusing cari. Jadi sinergi. Tapi bilang Jadi kan moneter fiskal. jadi Wamenlu masih jadi deputi. Izin kamera Pak. Jauh-jauh hari ya Pak berarti ya. Saya nggak tahu, mungkin seperti itu, tapi saya baru Pak, saya nggak tahu. Berarti nggak ada konsultasi juga sama Bapak Bisnis ketika Wah, ada itu kan hak prerogatif presiden, saya ikut aja. Pak tadi ngurusin finansial berarti ntar bursa di bawah Pak itu juga Pak Juda juga. Bukan di bawah, dia akan mempelajari bursa dan mengamati itu dari waktu ke waktu. Itu juga akan menjadi ex officio objek kita di OJK. Jadi seperti fungsi Pak Thomas. Mungkin Pak Thomas juga sama ex officio di OJK. Jadi di OJK nggak ada perubahan katanya. Nah dengan kasus kemarin itu apakah ada pesan khusus atau mungkin arahan khusus ke Pak Juda antar bakal terjun ke bursa gitu Pak? Ya nanti pasti ada, kami minta dia untuk memastikan integritas pasar terjaga dengan baik, praktek bisnis yang baik akan dijalankan oleh bursa maupun OJK dalam pengawasan. Pak satu lagi mungkin Pak, OJK itu kemarin katanya bikin pansel ya Pak, tapi ada info katanya nggak jadi pansel Pak, Presiden langsung ngarahin orang untuk ke DPR Pak, itu benar nggak sih Pak? Anda kata siapa? Saya dapat informasi Pak. Informasinya salah. Berarti tetap pansel Pak? Kita akan ada pansel ya. Apakah nggak lama Pak pansel Pak? Ya emang kenapa kalau lama? Undang-undangnya kan seperti itu. Kita justru harus mengikuti undang-undangnya ada, karena ini berkaitan dengan integritas kita mengelola pasar dan peraturan-peraturan yang sana. Kalau kita melanggar undang-undang yang ada, justru akan mengganggu kredibilitas kita sendiri dan kredibilitas hasil panselnya nanti atau kredibilitas hasil ketua OJK-nya nanti. Tapi bakal kejar 2 minggu Pak? Hah? Kejar 2 minggu. Sebenarnya sekarang enggak. Targetnya kapan ya Pak? Target Bapak kan waktu itu bilang 2 minggu. Kita kan, saya 2 minggu udah lumayan, yang sebelumnya seminggu. Saya kira seminggu sedikit. Tapi pada dasarnya nggak bisa 2 minggu karena ada kaidah-kaidah yang diikutin, di mana paling cepat akan lebih dari 2 minggu. Jadi melebihi waktu itu. Tapi nama-nama yang udah muncul Pak kayak Pak Biswakun segala macam itu Bapak sudah tahu? Saya nggak tahu, ini kan belum dibuka panselnya. Nanti begitu dibuka baru saya tahu siapa yang daftar. Jadi pada dasarnya sih kita biarkan aja yang jago-jago untuk tempur di situ. Nanti kita lihat di pansel kinerja mereka seperti apa ketika dilakukan sesi tanya jawab maupun pengetahuan pengetahuan mereka tentang pasar modal dan pasar finansial. Tapi nggak ada sosok khusus yang didorong Pak untuk maju mungkin dari Pak Presiden atau Ekonomi Pak. Nggak ada Pak berarti Pak. Saya nggak tahu. Saya belum tahu sampai sekarang. Ekonomi 5,11% yang di BPS tadi tanggapannya seperti apa dan mungkin ke depan mau didorong lagi seperti apa tadi Pak? Kan triwulan keempat tumbuhnya Pak 5,39 akhirnya ya. Ya di bawah target saya 5,6, 5,7, harusnya 5,5. Tapi pada dasarnya udah lumayan lah. Kita lihat arah perbalikan ekonomi yang clear. Tadinya mau yuk-yuk, begini kan, itu pada turun ke jalan kan. Sekarang triwulan keempat udah cukup bagus. 5,36, 5,4 kan itu cukup bagus. Yang penting arahnya membalik ke arah perbaikan dan ke depan akan semakin membaik. Saya pikir triwulan pertama tahun ini tren pertumbuhan yang kemarin akan terus berlangsung dan nanti akan semakin cepat di triwulan berikutnya. Kita coba walaupun di APBN 5,4 ya,
kita coba dorong ke arah 6% kalau bisa untuk tahun 2026. Yang mau didorong apa Optimis pak? terus supaya dapat hadiah. Sekarang saya belum dapat hadiah. Yang mau didorong apa pak? 6% pak? Aduh, Ya dulu yang dorong. Jadi gini, kebijakan apa gitu pak? pertama kan saya pastikan likuiditas cukup di pasar. Perbankan bekerja dengan baik, nggak ada kesulitan dunia usaha mencari pinjaman ke perbankan. Yang kedua, kita akan dorong kebijakan fiskal, belanjanya tepat waktu di awal tahun ini dan cepat. Terus kita perbaiki terus iklim investasi. Jadi saya gerakan fiskal, swasta dan koordinasi dengan moneter supaya semuanya berjalan secara optimal, dan kelihatannya sih bisa berjalan. Karena kita lihat triwulan keempat kemarin kan walaupun nggak optimal, jelas kan kelihatan kita bisa membalik arah ekonomi. Itu prestasi yang luar biasa loh. Kita mendorong defisit ke arah yang limitnya untuk memastikan kita berbalik arah ekonominya tanpa melewati batas yang membahayakan. Itu arti yang khusus sekali kalau Anda ngerti. Memang Purbaya itu ya, tapi ya tahun ini bakal tetap dijaga di 3%. Kita tidak ada niat menimbulkan kesan bahwa saya akan mengganggu kehati-hatian menjalankan kebijakan fiskal, tapi yang pastikan adalah semua yang ada kita akan gunakan secara optimal dan nggak ada kebocoran. Itu mungkin. Ya, terima kasih pak. Awas di sini.